Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Komang Anggreng. Saya dan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Sistem Informasi kelas 2A dengan NIM 19150910002. Nah, di video saya kali ini, saya mau menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Nah, sebelum itu, apa sih itu BPMN? BPMN adalah representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam suatu pemodelan proses bisnis. Tujuan utama dari BPMN adalah menyediakan suatu notasi standar yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan bisnis. Nah, proses bisnis adalah kumpulan kegiatan terstruktur terkait yang menghasilkan layanan atau produk tertentu untuk pelanggan internal dan eksternal. Dalam setiap proses bisnis, mungkin ada sejumlah subproses dan baik proses maupun subproses terdiri dari tugas individu. Nah, 10 kesalahan yang paling umum dalam menggunakan simbol-simbol BPMN diantaranya yaitu: yang pertama yaitu menggunakan aliran pesan antara jalur-jalur dari kumpulan yang sama. Nah, ini merupakan contoh gambar yang salah. Alur pesan atau message flow panah terputus-putus tidak dapat digunakan untuk menggabungkan elemen dalam pool yang sama satu sama lain. BPMN yang pernah atau benar adalah menggunakan aliran reguler atau sequence flow, yaitu garis tidak terputus. Nah, inilah gambar yang benar. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan aliran urutan antar kumpulan, yang mana ini merupakan contoh gambar yang salah, yaitu dalam hal ini contoh BPMN menggambarkan bahwa tidak dapat menggunakan aliran urutan atau sequence flow, yaitu panah terus-menerus di antara full. Penggunaan yang benar dari simbol BPMN ini berada di pool yang sama antar jalur. Jika antara pool, maka gunakan aliran pesan atau message flow, yaitu panah putus-putus. Nah, inilah gambaran yang benar. Kemudian yang ketiga ada memasukkan awal dan lupa untuk mengindikasikan akhir. Ini merupakan gambaran yang salah, yaitu dalam menggunakan simbol BPMN yang tidak boleh dilupakan. Apabila memulai, harus selalu mengakhiri proses. Seperti ini. Yang tadi tidak ada pengakhirannya dan sekarang di sini ada pengakhirannya. Yang keempat yaitu menyajikan peristiwa perantara yang dikecualikan dari aliran proses. Ini merupakan gambar yang salah. Seperti namanya, antara event menunjukkan di mana sesuatu terjadi atau an event di suatu tempat antara awal dan akhir suatu proses. Ini akan mempengaruhi aliran proses, tetapi tidak akan memulai atau langsung menghentikan proses. Nah, inilah cara yang benar untuk melanjutkan suatu proses. Seperti ini yang benar. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yang kelima yaitu menggunakan anotasi untuk menentukan aliran proses. Ini merupakan gambaran yang salah, yang mana anotasi teks adalah mekanisme bagi pemodel untuk memberikan informasi teks tambahan untuk pembaca diagram BPMN. Objek anotasi teks dapat dihubungkan ke objek tertentu pada diagram dengan asosiasi, tetapi tidak mempengaruhi aliran proses. Nah, inilah cara melakukannya dengan benar, seperti yang saya tunjukkan di video. Kemudian yang keenam yaitu menghubungkan gateway tanpa menggunakan aliran terurutan. Ini merupakan cara yang salah, di mana gateway tersebut harus terhubung hanya dengan aliran urutan. Dalam contoh BPMN di atas, ini dilakukan menggunakan aliran default dan aliran kondisional,
yang tidak benar. Nah, inilah cara melakukannya yang benar. Kemudian yang ketujuh ada memasuki akhir dan lupa untuk mengidentifikasikan setidaknya satu permulaan. Ini merupakan gambar yang salah. Nah, jika ada event akhir, maka harus ada setidaknya satu event untuk memulai. Seperti ini. Gambar yang saya berikan ini gambar yang benar. Kemudian yang ke-8 ada menggunakan awal aliran dalam pool dan akhir dari aliran yang sama di yang lain. Ini merupakan gambar yang salah, yang dimana di awal dan di akhir dari aliran yang sama harus selalu diwakili dalam pool yang sama seperti dalam contoh di bawah ini. Ini merupakan gambar yang benar. Kemudian yang ke-9 ada sebuah tugas terputus dari sisa proses. Kesalahan ini terjadi ketika tugas atau tasknya ini terputus dari sisa proses. Ini merupakan gambaran yang salah. Nah, task 3 tidak akan pernah dieksekusi dalam aliran BPMN dari contoh di atas karena tidak terhubung ke event start maupun manapun. Di bawah ini adalah gambar selanjutnya, ini adalah BPMN yang sesuai dengan aturan seperti yang saya berikan ini. Nah, ini. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan terakhir ada task 3 ini tidak terus berakhir dalam proses. Ini merupakan gambarnya. Event end adalah suatu opsional tingkat proses yang diberikan proses atau subproses yang diperluas. Mungkin tidak dibutuhkan untuk memiliki bentuk ini. Nah, inilah BPMN yang benar. Seperti ini. Nah, setelah mengetahui kesalahan-kesalahan ketika menggunakan simbol-simbol pada BPMN, sekarang saya mau menjelaskan tentang kesalahan penggunaan BPMN pada swim lane dan pools. Di sini, penggunaan BPMN swim lane yang tepat menurut notasi BPMN bukanlah sesuatu yang benar-benar kompleks, tetapi justru karena kesederhanaannya bahwa kadang-kadang ketika memodelkan proses BPMN, pengguna yang tidak sepenuhnya memahami konsep BPMN. Swim lane dan pool lanes dapat membuat kesalahan. Nah, yang pertama ada BPMN swim lanes. Swim lanes digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas proses sesuai dengan aktor atau karyawan yang melakukan itu, memisahkannya dari yang lain. Nah, seperti pada gambar contoh swim lane yang saya berikan ini merupakan swim lane yang salah, di mana BPMN swim lane harus selalu menampilkan the name of the rules yang orang asumsikan dengan berpartisipasi dalam proses. Di sini, aktor atau karyawan yang dimaksud yaitu bukanlah nama dari orang-orangnya tersebut, melainkan jabatan ataupun pangkat mereka. Seperti yang gambar ini, kalian lihat ada tanda silang, itu merupakan kesalahannya. Kemudian ini adalah gambaran yang benar, di mana penting untuk dicatat bahwa ketika dikatakan bahwa swim lane itu mewakili aktor dalam proses, itu tidak berarti bahwa swim lane mewakili seseorang, melainkan mewakili jabatannya. Seperti di sini yang dicentang hijau itu merupakan manajer dan purchasing. Nah, itu yang benar. Semoga kalian paham. Kemudian yang kedua yaitu ada BPMN pool. Pool ini digunakan untuk mewakili suatu proses.
Kesalahan umum adalah menggunakan BPMN pool yang sama untuk mewakili lebih dari satu proses bisnis. Setiap kelompok hanya mewakili satu proses. Faktor penting lainnya adalah menggunakan eksekusi proses. Anda atau kalian harus selalu menggunakan pool berbeda untuk setiap instansi proses baru. Kesalahan berulang lainnya adalah bahwa dalam proses seperti contoh yang saya berikan ini, contoh gambar ini, klien menghasilkan sebuah instansi yang melewati antara dua pools. Keputusan itu tidak benar. Ketika menjalankan aliran di atas, itu selalu menghasilkan dua contoh. Pelanggan menghasilkan satu contoh di pool perjalanan pelanggan, dan kemudian dengan mengirimkan pesanan pembelian ke area internal perusahaan. Membuat contoh yang lain yaitu keduanya terkait dan berkomunikasi satu sama lain melalui elemen pertukaran pesan. Nah, di antara gambar ini, kalian lihat bahwa di gambar tersebut ada dua pool yang kecil dan pool yang besar. Keduanya terkait untuk berkomunikasi satu sama lain melalui elemen pertukaran pesan. Nah, dalam kasus seperti itu, harus menggambarkan elemen konektor dengan garis putus-putus untuk menghubungkannya tersebut menggunakan garis terputus-putus seperti gambar yang saya berikan ini. Nah, seperti itu. Semoga kalian mengerti. Nah, materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu ada 5 kesalahan yang dapat dibuat saat menamai proses bisnis. Saat membuat model alur kerja, setiap proses, subproses, dan tugas akan membutuhkan nama yang terpisah. Oleh karena itu, ada 5 kesalahan umum. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Nama itu tidak ada artinya. Nama yang mudah dipahami harus menggambarkan tujuan dari proses yang disebutkan. Atau jika itu adalah tugas, menggambarkan hasil dari menyelesaikan tugas. Misalnya, jika suatu proses membutuhkan email untuk dikirim ke pelanggan yang mengkonfirmasi mereka telah memesan produk tertentu, nama proses yang baik adalah kirim email konfirmasi ke pelanggan. Itu nama singkat yang baik. Kemudian yang kedua ada nama terlalu panjang atau terlalu pendek. Aturan umum penamaan proses bisnis yang efektif adalah bahwa satu kata mungkin tidak cukup, tetapi lebih dari 3 atau 4 mungkin terlalu banyak. Dalam contoh email konfirmasi seperti yang saya contohkan yang di kesalahan pertama yaitu kirim email, terlalu pendek dan terlalu luas untuk berguna. Sementara periksa produk masih ada, kemudian isi template email dan template email yang dilengkapi ke pelanggan terlalu panjang dan terlalu rinci. Kemudian yang ketiga ada nama tidak konsisten. Jika menyebutkan suatu proses, satu hal dalam satu model proses bisnis, tetapi sesuatu yang berbeda dalam model lain, harus segera meningkatkan kemudian kemungkinan kebingungan dan frustasi di antara manajemen dan staf. Tidak hanya itu, tetapi menghapus kesempatan untuk menyalin atau menggunakan kembali model proses kita dalam konteks yang berbeda, yang berarti memungkinkan akan terjebak membuat ulang atau merekayasa model proses yang sangat mirip tanpa alasan. Kemudian yang keempat ada namanya terlalu samar. Setiap proses atau nama tugas harus disasarkan pada kata kerja tertentu. Dengan kata lain, kata yang melakukan. Dalam contoh yaitu kirim adalah kata aktif dan merujuk pada satu tindakan. Proses atau nama tugas yang ditulis dengan buruk akan mencakup kata-kata seperti kelola, lakukan, proses, pegangan, atau fasilitas. Karena kata-kata ini menyampaikan bahwa
suatu tindakan diperlukan tanpa benar-benar dengan menjelaskan pernyataan. Kemudian yang terakhir ada nama diputuskan oleh satu orang. Perencanaan proses bisnis adalah kegiatan kolaboratif fundamental. Dengan demikian, kita harus bekerja dalam mendefinisikan dan memberikan nama proses bisnis dan tugas dalam sebuah grup. Meskipun dapat menjadi sumber daya intensif, ini juga membantu semua karyawan dan manajemen dalam satu organisasi memahami alasan dibalik setiap nama yang diputuskan. Memutuskan nama secara kolaboratif memastikan tim sepakat tentang apa tujuan akhir dari setiap proses dan tugas sebenarnya. Ini sering dapat mengarah pada diskusi yang tak terduga dan biasanya sangat memanfaatkan tentang cara bisnis kita benar-benar bekerja. Nah, demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sekian dan terima kasih. Goodbye.